Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu harus cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kita ketemu lagi di keluarga besar Putri Cempa. Setelah tadi ada kegiatan parenting, kita akan lanjutkan untuk teman-teman bunda-bunda pendidik di keluarga besar Putri Cempa. Kita akan jagong bareng di awal tahun 2024. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk semua bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia. Ini nanti satu-satu tak paling kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru untuk guru-guru TK, untuk guru-guru kelompok bermain, guru-guru PAUD di seluruh Indonesia dengan versi teman-teman masing-masing. Biar semua tersemangati karena ternyata guru TK atau guru PAUD ini luar biasa kontribusinya bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita semua orang tua pasti sepakat bahwa guru TK ini ora gampang, guru PAUD ini ora enteng. Semuanya butuh mental yang sekuat baja untuk menghadapi bagaimana keceriaan dan kemudian kegaduhan anak-anak di sekolahan setiap harinya. Untuk itu teman-teman keluarga Putri Cempa ini akan mengagendakan jagong-jagong bareng. Temanya bebas, semua bisa diobrolin, semua bisa disampaikan, nanti akan berkembang sesuai dengan pengalaman bunda-bunda ini setiap hari di sekolahan. Nah, pertama Bu Happy dulu. Bu Happy ucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman pendidik TK PAUD seluruh Indonesia. Kebetulan Bu Happy ini sudah termasuk guru penggerak di keluarga besar Putri Cempa. Monggo, pengalamannya luar biasa. Terima kasih Bu Sada. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Nugraini, salah satu pendidik di TK Putri Cempa, Gondo Harum, Jalan Raya Padi Kudus, kilometer 14. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan selamat tahun baru untuk teman-teman seluruh pendidik TK, PAUD di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus ini. Mari selalu menyemangati diri untuk selalu mindfulness, selalu sepenuh hati dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita dengan harapan kelak mudah-mudahan mereka bisa membawa kita ke akhirat. Apapun Amin. Itu prosesnya, apapun itu jalannya, mari selalu menyemangati diri dan selalu kita berusaha untuk sepenuh hati, tulus, sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan kelak bisa berbuah di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Happy. Ya. Jadi memang tujuan kita untuk setiap hari meluangkan waktu datang ke sekolahan itu bukan semata-mata itu kita punya kewajiban untuk mendidik anak, tapi kebutuhan kita juga bahwa kita punya ilmu kita berikan kepada anak-anak dengan harapan anak-anak itu nanti juga aset kita di masa depan, bagaimana mereka bermanfaat hidupnya di dunia maupun akhirat. Terima kasih Bu Happy. Dan matur nuwun juga keluarga Putri Cempa. Bu Happy ada di sini dan kemudian bisa juga memberikan semangat ke teman-teman karena Bu Happy ini sudah masuk pada guru penggerak gitu 2020 angkatan ke-7. Oh, angkatan ke-7. Terima kasih. Nah, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Farida Inayati, ya, Kepala TK Putri Cempa, untuk memberikan selamat tahun baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk di tahun baru 2024. Saya menyampaikan selamat tahun baru 2024 untuk seluruh ibu-ibu guru, ibu-ibu anak-anak kita semuanya. Karena apa? Karena ibu adalah madrasah untuk anak-anaknya, madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Jadi jangan lupa mental kita harus sehat. Karena kalau mental kita tidak sehat, yang rugi adalah anak-anak kita. Kita mendidik anak kita harus siap dulu, selesai dengan kebutuhan pribadi kita, baru kita sampaikan ke anak-anak. Karena apa? Karena kalau kita sendiri tidak selesai dengan diri kita, maka apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita gitu. Karena apa? Emosi, pendidikan ke anak itu yang terpenting adalah mentransfer emosi
dengan emosi. Ilmu yang didapat anak kita itu bukan hanya ilmu akademik, tapi ilmu hidup, ilmu bagaimana dia menjadi anak yang benar-benar anak yang baik, anak yang solih dan solihah, seperti itu. Terima kasih, selamat untuk bunda-bunda semuanya, semangat, tetap semangat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali memang teman-teman. Kalau seorang ibu itu tidak bahagia, mana mungkin bisa membahagiakan anak-anaknya. Jadi ibunya harus bahagia dulu, ibunya harus selesai dengan dirinya sendiri, sehingga ketika memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak itu full, totalitas, penuh kasih sayang. Dan anak bisa merasakan kok, kalau ibunya bahagia itu anak dididik, diarahkan itu juga gampang. Nah, ibu-ibu PAUD ketika mau ngajar tentu harus benar-benar mengkondisikan emosionalnya stabil dulu, baru di kelas itu bisa menghadapi anak-anak dengan ceria, karena keceriaan guru juga nular kepada keceriaan anak-anak. Nah sekarang Ibu Hamidatun Nikmah ini pengelola kelompok bermain Putri Cempa. Monggo Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk semua wanita Indonesia yang bergelar sebagai ibu, baik itu ibu di rumah maupun ibu di sekolahan. Dan terkhusus buat bunda-bunda PAUD semua, di tahun baru kali ini semoga kita semakin semangat, tambahin niat tanpa sambat, boleh sambat asal tetap semangat. Dan ojo kalah karo wegah. Semoga dengan tambah niat kita yang semakin kuat akan menambah potensi kita dalam mendampingi anak-anak kita menuju anak-anak yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan agamis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin niat tanpa sambat, ojo kalah karo wegah. Soalnya esok kadang-kadang ya Allah, penggawean ngomong di lombar, kerjaan masih banyak, udahnya setengah pintu tekan sekolahan misalnya seperti itu. Jadi memang ojo kalah karo wegah. Nah, teman-teman di keluarga besar Putri Cempa kebetulan hari ini ada yang juga tidak bisa hadir untuk mengucapkan selamat tahun baru, tapi intinya kami semua dengan setulus hati, sepenuh jiwa mengucapkan selamat tahun baru kepada semua bunda-bunda PAUD dan berharap kita semua selalu diberi keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan lahir batin dan dunia akhirat. Ini harapan kita semua tentu. Karena kita tahu bahwa mendidik anak-anak di usia dini itu tidak sama dengan ketika anak-anak sudah di usia remaja. Kita memberikan sebuah pengalaman yang tergres, pengalaman baru, pengetahuan baru kepada anak-anak. Nah, Bu Zahrah ini akan kami minta untuk menjelaskan, karena kebetulan beliau ini punya beberapa skill untuk kegiatan mewarnai, kegiatan segala macam yang ada di Putri Cempa ini yang dihandle oleh beliaunya. Nah, menurut Bu Zahrah, kegiatan untuk menstimulasi anak yang paling penting di usia dini itu apa? Supaya anak itu benar-benar tangannya itu bisa bergerak dengan maksimal, kemudian otaknya juga bisa kita berikan doktrin-doktrin kebaikan yang nyangkut kepada hati mereka. Monggo Bu Zahrah. Terima kasih. Untuk minat supaya anak mau menggerakkan tangannya, supaya untuk persiapan untuk menulisnya, kita mencoba mengenalkan dengan mewarnai, karena di warna-warna itu kan ada warna-warna ceria, warna yang disukai anak. Nanti dari apa yang warna disukai anak bisa dituangkan di gambar-gambarnya itu, dimulai dari kesukaan gambarnya warna apa, nanti gitu kita mengajari tentang seandainya mewarnai alam gitu. Kita di situ ada kesukaannya diwarnai pakai warna apa, terserah dia, kita jadi bisa mengekspresikan mewarnai warna yang disukainya itu. Jadi cara pegang pensilnya gimana, krayonnya kayak gimana, jadi biar
warnanya bisa keluar, bisa cut gitu. Jadi pegangnya harus kenceng kayak gitu, dan nanti bisa salah satunya dengan cara persiapan untuk menulis kayak gitu biar terlihat lah gitu apa yang bahwa kurang. intinya anak-anak memang dilatih untuk selalu bergerak, motoriknya berkembang begitu ya Bu, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebuah lembaga pendidikan dimanapun berada, pendidiknya bisa di hadapan kelas bagus, kemudian anak-anak bisa aktif menyimak, kemudian mencintai guru-guru kelasnya, tapi ada satu guru atau pendidik yang juga berfungsi untuk mobil ke beberapa kelas, ke kegiatan-kegiatan kelas yang semuanya itu dipantau, kira-kira kelas ini kurangnya apa, anak-anak jajannya bagaimana, nutrisinya anak seperti apa, terus kemudian guru-guru, misalnya guru kelas, ada guru pendampingnya kurang enggak tenaganya. Ini di Putri Cempa ada namanya Bu Eka. Nah, Bu Eka ini selalu melengkapi kebutuhan anak, bahkan satu-satu anak itu dikenali karakternya. Ketika ada anak yang brosot keluar kelas, kemudian suka kemana-mana, itu dengan sentuhan Bu Eka sini Dek, dengan kasih sayangnya itu sudah langsung balik ke kelas lagi. Nah, Bu Eka mungkin bisa memberikan gambaran suka dukanya di sekolahan, khususnya di Putri Cempa ini, untuk mengkondisikan atau juga menyayangi anak-anak itu sampai mereka benar-benar nurut apa yang diinstruksikan oleh guru. Monggo Bu Eka. Sukacita di Putri Cempa itu ketika anak-anak main di luar diajak masuk ke kelas tidak mau, itu guru tuh harus berpikir dengan keras untuk mengajak anak supaya ikut mau ke dalam kelas dengan merayu ataupun nanti trik-trik yang lain, terus mengasih seumpama hadiah, ayo mau ndak nanti dikasih ini gitu, seperti itu ininya gitu. Tapi intinya kan anak-anak ternyata setelah misalnya Bu Eka mendekati mereka, merangkul, mengajak, kan anaknya tetap mau ke kelas kan. Nah, mau dan kelas. Kalau saya melihat dan mengamati, memang anak-anak itu tidak hanya sekedar diperintah atau diinstruksikan, tapi muncul sebuah keikhlasan atau kasih sayang yang tulus dari seorang pendidik, sehingga anak-anak itu merasa begini, aku ini disayangi dengan tulus kok, mosok sih aku dikandani nggak mau nurut begitu. Sehingga ketika bu guru misalnya dari kelas, ayo Dek sini Dek, dia akan tetap ikut karena tahu bahwa gurunya itu memperhatikannya, menyayanginya dengan tulus. Nah, ada satu orang lagi yang punya peran penting di Putri Cempa. Wis pokoknya resik, sembarang kalir di sini itu bantu segala hal. Enggak usah malu-malu karena semuanya kita butuhkan. Terima kasih Bu Rufi yang sudah selama ini misalnya di Putri Cempa itu melengkapi kegiatan-kegiatan operasional di Putri Cempa itu. Kita juga apresiatif sekali kepada Bu Rufi. Mudah-mudahan dengan keikhlasan, ketulusannya dalam membantu teman-teman pendidik di Putri Cempa ini, Bu Rufi juga selalu semangat ya untuk di Putri Cempa, dan benar-benar ikhlas ya Bu. Ikhlas Bu. Dan itu kami memang merasakan keikhlasan, ketulusan Bu Rufi dalam membantu. Nah, kita akan bincang-bincang lebih spesifik setelah ada tahun baru dan sebagainya. Kita akan lebih spesifik. Seperti kita ketahui, background anak-anak dari Putri Cempa ini kan background keluarganya kan beda-beda. Ada yang orang tuanya profesinya petani, ada yang karyawan pabrik, ada juga yang pedagang, ada juga yang pengusaha, ada juga yang pegawai, ada juga yang anaknya pejabat atau aparatur negara, kan ada semua. Kebetulan kami menerima siswa-siswi atau anak-anak didik kami dari berbagai macam kalangan. Nah, menurut ibu-ibu semua, apakah sangat berpengaruh tingkat pendidikan orang tua, kemudian pola asuh orang tua di rumah dengan karakter atau pembawaan anak yang bisa ditangkap di sekolahan? Coba ini siapa sing iso matur menurut panjenengan semua. Oh, ini misalnya si Dek Nelly ini bapak ibunya profesinya ini, tapi dibandingkan dengan satu dengan lain itu, apakah memang berpengaruh pola asuh, pola didik dari orang tua yang di rumah itu?
Monggo Bibi. Ya, terima kasih Bu. Ya betul bahwa memang background keluarga dari siswa-siswi di Putri Cempa ini memang bermacam-macam, tetapi menurut saya pengalaman saya selama memegang mereka, mendidik mereka, bisa juga iya, tapi juga bisa tidak. Artinya seperti ini. Kadang profesi atau background pekerjaan orang tua itu kadang ya mempengaruhi, tetapi juga kadang tidak juga. Misalnya orang tuanya itu orang tua muda, petani, tetapi memang mereka para orang tua muda ini memang betul-betul fokus ingin mendidik anaknya yang notabene saat ini memang masih usia dini, pun juga tidak kalah dengan mereka yang mungkin mempunyai orang tua pegawai misalnya. Ada juga yang memang orang tuanya pegawai, tapi ternyata anaknya menurut saya kurang bisa berkomunikasi, kurang bisa sesuai dengan perkembangannya. Ada juga seperti itu. Jadi memang pada intinya untuk profesi orang tua menurut saya itu tidak begitu berpengaruh, tetapi pengaruhnya itu hanya di pola asuh atau pola didik di dalam keluarga itu. Jadi waktu yang sedemikian sempit untuk saat ini, baik sekarang itu kan jarang ibu muda yang memang khusus merumati putranya di rumah yang menjadi ibu rumah tangga. Saat ini kan memang jarang gitu, paling tidak bekerja sebagai karyawan pabrik atau apalah, paling tidak punya profesi sendiri lah. Jadi memang mereka atau kita yang memang mempunyai anak usia dini itu memang harus meluangkan waktu sedemikian rupa untuk fokus memegang, fokus komunikasi, fokus untuk mendidik mereka. Jadi apapun itu terlepas dari profesi kita sebagai apapun, entah itu karyawan pabrik, entah itu petani, entah itu pedagang, entah itu pejabat, artinya anak itu memang harus berusaha untuk ditingkatkan semua aspek perkembangannya, karena itu tidak bisa kalau memang hanya dipasrahkan di sekolah saja, karena waktu sekolah itu kan lebih sedikit daripada waktu anak di rumah. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu tadi, apapun profesi orang tua itu menurut saya tidak begitu berpengaruh. Yang mempengaruhi adalah pola asuh mereka pada saat di rumah. Oke, terima kasih Bu Epi. Nah, kalau menurut ibu-ibu yang sudah bergaul lama dengan anak-anak dengan berbagai macam karakter, pola asuh yang ideal itu seperti apa? Pola asuh atau pola didik yang ideal untuk anak-anak di usia dini. Ayo, monggo Bu Fain, Bu Nik, Bu Zara bisa untuk pola asuh yang ideal menurut ibu-ibu. Kalau saya sih memang intinya itu di komunikasi ya. Semuanya itu memang di komunikasi, karena kalau anak itu sudah terbiasa komunikasi, diajak komunikasi dari usia dini, itu mereka tidak butuh apa-apa di luar, tapi apa yang dibutuhkan sudah ada di dalam rumah. Dia akan cari ibunya ketika dia punya masalah di luar. Karena apa? Karena ibunya lebih care dengan anaknya dengan komunikasi. Nah, jadi memang intinya itu di komunikasi. Cuman kita lihat akhir-akhir ini itu komunikasi itu berkurang karena apa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan di parenting tadi, banyak orang tua yang menduakan anaknya dengan pekerjaannya, lebih menomorsatukan pekerjaannya, lalu tidak menyisakan energinya untuk keluarganya. Pulang kesel, sudah selesai. Malah justru pulang itu lebih fokus ke HP-nya daripada ke anaknya. Nah, tadi itu juga tak sampaikan saat parenting itu. Nah, ini kalau tidak disadari oleh para orang tua, ya memang korbannya ya memang anak-anak. Karena apa? Ketika nanti anaknya salah, orang tuanya tidak sadar bahwa kesalahan anaknya itu dari orang tuanya. Nah, itu ya memang tugas-tugas kita. Alhamdulillahnya sih di sini ada parenting ya, tapi nggak bisa tidak bisa merubah kebiasaan orang tua kalau memang merekanya itu tidak sadar gitu loh, tidak sadar bahwa yang dilakukan sehari-harinya itu salah. Nah, menurut saya sih seperti itu. Memang komunikasi, intinya di komunikasi. Berarti intinya kan orang tua itu jago karo anake, jagongan, ngobrol, jiwit-jiwitan, itik-itikan, terus apa itu tetap
anaknya itu bagaimana di pangku, ditanya di sekolah tadi seperti apa, bermain sama siapa, dikasih jajan apa, bu guru bilang apa, itu ditanya setiap hari, jangan bosen-bosen. Cerita dong Dek, mama kasih cerita dong, tadi ada pengalaman seru apa di sekolahan, ngobrol, sehingga anak terbiasa ingin bercerita kepada orang tua. Sehingga ketika sampai dewasa pun dia ada masalah yang dicari pertama orang tuanya. Lebih nyaman di keluarganya. Ya, bukan bukti kemudian tidak melampiaskan ada masalah melampiasannya ngerokok, ada masalah melampiasannya naudzubillah narkoba, ada masalah melampiasannya minum, ada masalah melampiasannya tawur misalnya, nggak begitu, karena dia tahu bahwa aku ini cukup ngomong dengan mama dan papa itu selesai. Clear, pasti mama papa akan memberikan sebuah jalan keluar yang masuk di pikiranku ini pasti tepat. Siapa yang biasa diajak ngomong ini mama papaku ini, nggak ada yang lain. Nah, doktrin itu harus mulai dini diberikan kepada anak-anak. Adik, kalau ada apa-apa ngomong sama papa mama, apapun yang terjadi mama papa itu pasti akan membelamu, begitu, akan mendampingimu. Nah, itu pola asuh di sejak dini. Nah, mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan anak yang harus diterapkan sejak usia kecil selain komunikasi. Mungkin kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan oleh orang tua dan juga pendidik di sekolahan. Nah, kebetulan Buni ini kan dari indil kan begitu. Kebiasaan apa sih yang sebetulnya kadang-kadang membuat Buni itu, waduh, anak omah iki mesti gak diajari disiplin iki. Bocah kok wangi leng ini misalnya. Apa itu kira-kira? Misalnya Buni itu di kelas itu loh, kira-kira apa yang membuat Buni itu melihat bahwa ini harus dirubah kebiasaan ini, kan begitu? Memang kebiasaan yang paling dasar yang seharusnya ditanamkan sejak kecil itu ya seperti menaruh sesuatu pada tempatnya, itu yang paling penting, mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Intinya ya kebiasaan yang dari disiplin dari hal-hal kecil. Maunya pulang sekolah naruh tas pada tempatnya, sepatu pada tempatnya. Jadi misalnya di kelas kadang-kadang naruh sembarangan diuncalke, misalnya begitu, itu kan kebiasaan-kebiasaan harus dirubah kan. Di rumah harus disiplin gitu. Pulang sekolah, keluar masuk rumah kita mengucapkan salam, itu kan otomatis kita tuh ngasih sinyal ke yang di dalam rumah kalau kita sudah di rumah. Iya. Supaya yang di rumah segera memberikan sambutan kita. Jadi jangan sampai anak pulang itu yang di rumah tidak tahu. Gitu. Jadi assalamualaikum, oh anak cantik, anak ganteng sudah pulang, sini peluk gitu. Gimana tadi kabarnya di sekolahan? Seneng nggak, seru nggak di sekolah? Itu selalu seperti itu. Nah, ini pola asuh, kemudian menanamkan kebiasaan, kemudian tadi Bu Ewi menyampaikan bahwa background orang tua itu penting. Yang penting itu orang tuanya sadar bahwa dia itu memprioritaskan anaknya. Misalnya, mohon maaf ya, orang tuanya seorang profesor pun, seorang doktor pun, seorang kaya raya konglomerat pun, kalau dia tidak sadar bahwa anaknya itu butuh untuk selalu ditimang, selalu disayang, ya nggak penting. Karena anak itu ternyata bahagia bukan hanya soal materi. Anak itu bahagia bukan hanya soal fasilitas yang yang disediakan orang tuanya, bukan hanya itu. Nah, menurut Bu Zahroh sekarang, bahagianya anak menurut Bu Zahroh itu sebetulnya sejatinya di mana? Kalau pengamatan Bu Zahroh, kebetulan di rumah sudah punya anak, kemudian yang cowok punya, cowok punya, cewek punya. Menurut Bu Zahroh itu bahagia anak yang paling inti itu loh, ketika putrane diapakno supaya aduh aku bahagia banget ya diginiin sama mamahku gitu. Paling di apa ibu ya? Dipeluk. Dipeluk. Bahagia itu dipeluk. Bahagia, terus apa? Didengarkan. Didengarkan. Apa yang diinginkan, apa yang pengen diucapkan itu didengarkan sama orang tua. Jangan disambi. Tadi apa gitu di sekolahan tapi pegang di depannya ini ada HP kayak gitu, kayak itu. Ya. Nggak ada bahagia, HP terus gitu. Apa mau cerita gini tuh, yang penting didengarkan gitu. Masya Allah. Iya, sesederhana itu loh teman-teman. Kita sepakat ya, ternyata anak itu bahagianya simpel dipeluk,
dipeluk itu ada kehangatan, ada perlindungan, ada pengayoman. Pokoknya rasanya tuh seneng ketika seorang anak dipeluk oleh orang tuanya. Bagi masih kecil Bu. ya. Dan ketika mereka dewasa, tapi begini, ketika mereka dewasa pun mereka juga haus atau kangen dengan pelukan. Tentu bukan pelukan hanya sentuhan fisik, tapi bagaimana ketika mereka mengalami persoalan-persoalan yang dinamis dalam dunia mereka menjelang dewasa itu, mereka juga merasa bahwa aku cukup dipeluk sama orang tuaku. Nah, teman-teman, dimanapun berada yang menyaksikan obrolan kita di awal tahun baru 2024 oleh keluarga besar Putri Cempa, mari kita biasakan setiap hari untuk memeluk anak-anak kita, menyapa mereka, mengajak komunikasi mereka, dan membiasakan mereka untuk disiplin dari hal-hal yang paling kecil dan paling remeh. Ini ya Cuman itu tadi Bu, kebiasaan itu nggak bisa kalau hanya sekali 2 kali. Padahal orang tua itu banyak sekali yang mengharapkan anak itu cerdas dengan sendirinya. Orang tuane romangsane dikasih tahu sekali 2 kali anaknya langsung pinter. Padahal kan nggak bisa seperti itu. Harus ya memang terus continue. Iya, berlangsung sampai terus. hal itu jadi kebiasaan. Nah itu enggak, orang tua itu biasanya dikandani 1 kali 2 kali orang pinter-pinter. Nah itu yang biasanya kesalahan yang umumnya dilakukan oleh para orang tua gitu ya. Ini sih sharing ya, yang mengingatkan saya sendiri. Berarti orang tua tidak boleh bosen, tidak boleh ngamuan. Dan itu nggak bisa untuk anak kita yang masih kecil aja, sampai dia tua. Kalau memang kok selama kita masih hidup, ya memang tidak boleh jenuh terus ya. Aku sampai tua nek ketemu ibuku wis salat tak durung. Kan begitu. Iya. Begitu bar salat ora wiridan salat kok langsing aku mau gak ndongakno. Nah, seperti itu kan. Itu yang saya alami ya, walaupun saya sudah tua itu setiap ketemu ibu saya karena tahu bahwa saya itu kadang-kadang malas salat. Wis salat apa durung gitu. Terus kemudian ketika habis salat gak ndonga ya ditanya sama orang tua saya sama ibu saya loh. Kemang ndongakno aku ta ora? Kok gak ndonga? Salat kok seperti gitu. Nah, kayak begitu kan kesannya itu tidak mengilokke, menyinggung perasaan, tapi bertanya untuk mengingatkan kita supaya bahwa anak kita bisa cerdas dengan sendirinya, itu loh yang salah. Tidak ada anak yang bisa cerdas dengan sendirinya. Untuk kebiasaan loh ini. Harus peran serta orang tua untuk mendisiplinkan terus, tidak ada bosan, tidak ada jenuh. Contoh simpelnya kan itu, misal pasangan kita biasanya yang paling itu kan laki-laki, naruh sarung, naruh anduk, hari ini sudah diingatkan, besok lagi ya ditaruh aja, padahal kita disamperke, dijereng kan gitu kan minta ya, tapi hari ini dijereng, besoknya lagi taruh lagi. Itu aja saya sudah setua itu. Itu saya setua itu kan, apalagi saya anak kita. Nah, tapi kita menerimanya seperti itu, hari ini dikandani, besok dikandani, seterusnya sudah harus cerdas. Itu nggak bisa. Itu untuk kebiasaan ilmu hidup, bukan ilmu akademik. Nah, akademik sih cerdas dengan sendirinya banyak lah. Nah, ini mumpung tahun baru, semuanya kita mulai dengan semangat baru, keinginan baru bahwa untuk memperbaiki diri supaya tahun baru ini benar-benar 2024 ini tolak ukur kita bahwa kita ini kepengen baik lah, kepengen lebih baik lagi, dan lebih benar lagi. Kalau sekarang sudah baik ya lebih baik, kalau sekarang dirasa sudah menjadi orang yang benar ya lebih benar lagi, karena setiap saat itu syaitan ini menggoda, setiap saat waktu ini juga terlena kan begitu. Nah, untuk itu teman-teman, sekali lagi keluarga besar Putri Cempa mengucapkan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Dan ingat, perempuan itu memang harus menjadi Putri Cempa. Ayo bersama-sama putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.